Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demonstrasi kontekstual pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Saya Sri Hesti Setianingsi, CGP Angkatan 5 dari Kabupaten Tanjung Jambu Barat, Provinsi Jambi, asal sekolah SMA Negeri 2 Tanjung Jabung Barat. Dalam pembelajaran, pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran ada perbedaan antara dilema etika dan bujukan moral. Dilema etika adalah benar versus benar yang merupakan situasi sulit yang mengharuskan seseorang untuk menentukan pilihan antara dua kemungkinan yang sama-sama tidak menyenangkan atau menguntungkan. Sedangkan bujukan moral, yaitu benar versus salah, adalah merupakan situasi yang dialami oleh seseorang yang mengharuskan membuat keputusan antara yang mana yang benar dan yang mana yang salah. Dalam pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran, ada 3 hal penting yang harus kita perhatikan, yaitu yang pertama, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan yang kedua, kita memperhatikan 4 paradigma dalam pengambilan keputusan, dan yang ketiga adalah memperhatikan 9 langkah dalam pengambilan suatu keputusan. Mengapa hal tersebut harus kita perhatikan? Karena keberhasilan seorang pemimpin pembelajaran adalah ketika mampu mengambil suatu keputusan yang tepat dan bijak pada suatu situasi tertentu yang dampaknya akan menentukan arah dan tujuan kebaikan dari suatu keputusan yang diambil tersebut. Saya akan mentransfer dan menerapkan pengetahuan yang saya miliki dari program guru penggerak yang saya ikuti di sekolah atau lingkungan dengan cara yang pertama adalah saya akan menerapkannya pada diri saya sendiri secara konsisten dan berkesinambungan. Yang kedua yaitu melalui komunitas praktisi yang ada di sekolahan. Kemudian yang ketiga yaitu melalui kelompok musyawarah guru mata pelajaran yang saya ikuti. Dan yang terakhir adalah melalui sosial media yang saya miliki seperti akun IG, akun YouTube. Saya akan selalu men-share kegiatan dan materi yang saya dapatkan dengan harapan apa yang saya bagikan nanti bisa menjadi motivasi dan memacu keingintahuan teman-teman yang ingin memiliki keinginan untuk berkembang dan mengupgrade pengetahuan dengan cara mengikuti program guru penggerak. Langkah pertama yang saya akan lakukan dalam mengambil keputusan berdasarkan pemimpin pembelajaran adalah yaitu saya akan melakukan pemetaan terhadap kasus atau situasi yang sedang saya hadapi. Kemudian saya akan menelaah kasus tersebut. Apakah kasus ini termasuk dalam dilema etika atau dalam bujukan moral, yang kemudian saya akan teliti dengan sangat tidak gegabah dengan melihat nilai-nilai kebajikan yang ada di dalamnya, yang mengikuti pengambilan keputusan berdasarkan paradigma, prinsip-prinsip, dan langkah-langkah pengambilan keputusan yang tepat dan bijak. Kemudian setelah pengambilan keputusan tersebut, saya akan melihat lagi dan merefleksikan apakah keputusan yang sudah saya ambil tersebut tepat dan sudah sesuai dengan seluruh tahapan pengambilan keputusan yang tepat. Dan jika sudah, maka keputusan yang diambil dapat disosialisasikan dan dapat dipertanggungjawabkan secara legal dan bijak. Di sini saya akan mulai menerapkan langkah-langkah pengambilan keputusan dimulai dari diri saya sendiri, dan itu pun dimulai dari saat ini. Untuk penerapan langkah-langkah pengambilan keputusan di sekolah, secepatnya saya akan meminta izin kepada kepala sekolah selaku atasan saya dan selaku pengambil kebijakan. Di sini saya akan mensosialisasikan materi pengambilan keputusan
yang saya peroleh dari program Guru Penggerak, agar rekan sejawat dapat ikut mulai menerapkan langkah-langkah pengambilan keputusan bersama dengan saya. Dan saya pun akan menerapkan di komunitas MGMP, di mana saya akan mulai membuat jadwal pertemuan rutin kapan ini mulai diadakan. Yang akan mendampingi saya dalam pengambilan keputusan yang pertama tentunya kepala sekolah, di mana sehari-hari kepala sekolah ini berada di lingkungan sekolah dan merupakan atasan saya. Dan tentunya juga saya akan melibatkan wakil kepala sekolah bidang kurikulum dalam mendampingi saya untuk mengimplementasikan program Guru Penggerak dalam pengambilan keputusan. Dan yang kedua adalah saya akan melibatkan rekan sejawat, di mana rekan sejawat ini adalah orang yang tepat untuk mendampingi saya dalam menerapkan pengambilan keputusan di sekolah. Selain itu juga mereka bisa belajar dalam melihat langkah-langkah apa saja dalam pengambilan suatu keputusan dalam suatu pimpinan pembelajaran. Yang akan saya terapkan dalam pengambilan keputusan di lingkungan saya, pada murid saya, dan pada kolega saya adalah dengan mengimplementasikan dan mengaktualisasikan apa yang sudah saya ketahui dan yang saya pahami mengenai keterampilan pengambilan keputusan ini. Saya akan mulai dengan menghadapi dan mengambil satu keputusan akan situasi atau kasus yang timbul dalam pembelajaran dengan siswa di sekolah. Pada lingkungan kerja, saya bersama rekan sejawat untuk menerapkan dalam meminta salah satu rekan saya dalam pengambilan keputusan atas kasus yang saya tanyakan kepadanya, yaitu kasus Bu Tati di dalam LMS. Dan ternyata rekan sejawat saya mampu mengambil keputusan dengan tepat dan melalui tahapan serta langkah-langkah dalam pengambilan keputusan. Dalam pengambilan keputusan yang tepat dapat dinilai dengan melihat kualitas dari sebuah keputusan yang diambil, bagaimana reaksi orang-orang terhadap keputusan tersebut, dan sejauh mana keputusan yang diambil tersebut dapat mengcover seluruh kepentingan orang banyak yang terlibat di dalamnya. Semakin tepat dan bijak keputusan yang diambil, maka akan semakin banyak orang yang terpuaskan. Efektivitas pengambilan keputusan dapat dilihat juga dari tercapainya kepentingan orang banyak, sedikitnya protes dan penolakan, dan terdapatnya kesesuaian serta relevansi yang positif antara masalah dan pengambilan keputusan itu sendiri.